Persoalan sampah yang nyata di depan mata dan seolah tak kunjung ada solusi yang tercipta. Sampah kini tidak hanya berada di tempat pembuangan, namun juga bersandar di tengah masyarakat. Volume sampah yang kian hari kian meningkat dan tempat pemrosesan akhir yang kian padat membuat kondisi ini semakin darurat. Kualitas hidup masyarakat pun kini dipertanyakan, lalu bagaimana pemerintah mengatasi persoalan sampah yang kian hari kian tak kunjung arah. Inilah episode ke-54 Dipo Investigasi. Saya Dito Rubagi. Saya akan menelusuri dan mencari bukti darurat sampah di tengah masyarakat. Terus saya berada di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tepatnya di Pasar Ciputat. Bisa ditunjukkan itulah Pasar Ciputat yang tentu setiap hari dipenuhi oleh aktivitas warga untuk kemudian bertransaksi, memenuhi kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, kawasan ini juga biasanya dipenuhi oleh lalu lalang kendaraan. Tapi ada satu hal yang kemudian belakangan menjadi sorotan saudara, tidak hanya aktivitas manusia, tetapi pasar ini ataupun kawasan Ciputat kini juga menjadi tempat bersandar sampah. Dan baru beberapa meter saya berjalan, bisa dilihat ya, itu adalah terpal berwarna biru yang kemudian digunakan oleh Pemda untuk menutupi sampah yang tak kunjung diangkut. Saya akan coba mendekat, saudara. Ini sampah ya, Bang ya? Sampah, Pak. Apa beras? Baru ditutup kapan, Pak? Udah 2 hari, Pak. Baru 2 hari? 2 hari yang lalu. Oke. Hanya ditutup aja? Ya, supaya baunya nggak keluar. Tapi belum diangkut? Belum. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah terpal ya. Memang secara visual ataupun secara pandangan mata sampahnya sudah tertutup. Tapi untuk aroma dan bau tentu sulit untuk kemudian dihilangkan, meskipun dari pemerintah daerah juga sudah menyemprotkan cairan untuk kemudian meminimalisir bau busuk yang kemudian berasal dari sampah ini, saudara. Saya akan tunjukkan sekali lagi, ini adalah pemberat ya, pemberat yang digunakan untuk kemudian menutupi terpal agar terpalnya ini tidak terbuka ya. Saya akan coba mencari titik lainnya karena bisa dilihat begitu banyak sampah yang kemudian ternyata masih ada di sini. Saya akan coba menggunakan sarung tangan untuk bisa menyentuh ya, dan juga melihat secara lebih detail lagi seperti apa sebenarnya terpal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutupi sampah di sini. Tadi berdasarkan keterangan dari salah satu warga, terpal ini digunakan untuk menutupi sampah, tapi bisa dilihat masih ada sampah ya. Ini juga terpal yang tidak menutupi semua dari bagian sampah, dan saya ingin tunjukkan. Ketika sampah tidak dipungut, ada tidak hanya aroma, tapi bisa lihat proses pembusukan yang kemudian melahirkan belatung. Oke, dan ini terpalnya ya. Kalau tadi ada yang menggunakan pemberat dan cukup rapi, tapi di sini bisa dilihat kondisinya seperti ini. Dan ketika memang tidak ditutup, baunya sangat menyengat ya, saudara ya. Dan yang kemudian menjadi problematik adalah bahwa sampah-sampah yang kemudian tidak diangkut ini tidak hanya bersebelahan dengan pasar, tapi juga saya akan tunjukkan bersebelahan dengan tempat makanan, warung, kemudian juga tempat menjual beras, yang artinya sedikit banyak ini juga tentu mempengaruhi kualitas bahan makanan dan juga kenyamanan masyarakat untuk kemudian berbelanja di Pasar Ciputat. Izin Bang, dari Kompas TV Bang. Boleh nanya bentar ya Bang ya? Dengan apa siapa Bang? Bang Aris. Bang Aris. Jualan bakso udah lama di sini Bang? Udah lama. Dari tahun? 2007. 2007? Iya. Artinya kurang lebih sudah hampir 20 tahun ya Bang ya? Iya. Toko Abang ini sebenarnya persis tumpukan sampah Bang? Benar. Mengganggu tidak? Ganggu banget sih, Bang. Keluhannya apa aja Bang? Ya kayak gitu, kadang-kadang kalau hujan kayak gini, ya bau.
Oke. Meskipun sudah ditutup terpal, Iya, tetap aja. tetap bau ya. Tetap. Tapi sejauh ini selain ditutup terpal, upaya dari pemerintah daerah apa lagi bang? Abang pernah lihat nggak? Nggak tahu sih, nggak ada sih. Nggak ada yang abang lihat? Nggak ada. Disemprot mungkin? Nggak disemprot. Nggak ya? Itu doang itu. Ditutup doang ya? Mempengaruhi, mohon maaf, penjualan nggak? Ya mengaruhi sih. Berkurang? Berkurang. Cuman kan ada kan orang yang beda-beda sih ya. Ada yang lihat kayak gini jadi nggak jadi. Jadi tetap ngaruhin bang. Namanya pas depan banget kayak gini. Tadi kalau bagian dalam ini sudah tertutup rapi, bagian selanjutnya ini tidak tertutup dengan rapi. Tapi bagian depan saya tidak tertutup sama sekali. Saya akan tunjukkan saudara, ini situasi di pertigaan ya, yang berada di Pasar Ciputat. Bisa dilihat, ini adalah pembatas jalan ataupun trotoar jalan yang kemudian dipergunakan untuk menaruh sampah, karena tumpukan sampah ini adalah sampah yang sejak kurang lebih awal Desember tidak kunjung diangkut oleh petugas kebersihan. Ini ya, bisa dilihat hampir bahkan menutupi semua trotoar yang ada di tengah jalan ini dan tidak ditutup sama sekali. Ini saya akan coba tanyakan beberapa pedagang pasar di sini. Misi Pak, abang jualan daging bang? Dengan abang siapa? Juan. Bang Juan. Itu kondisi sampah itu udah lama atau gimana bang? Lama lah. Udah berapa lama itu? Berapa lamanya nggak pasti ya. Yang penting yang pastinya dia sering begitu. Suruh kerja aja lah yang benar pada. Sering berarti bukan pertama kali? Bukan lah. Karena kan ramenya baru belakangan ini ya, sampahnya nggak diangkut. Namanya karena bebas aja bersuara. Suruh kerja yang benar Pemda itu. Artinya abang jarang ngeliat bekerja? Jarang lah kerja. Mana pernah kerja? Tukang sampah juga dari pagi ada kok. Ada nggak yang angkut ya? Ada harapan mungkin bang, ini kan udah berlarut-larut ya, kata abang juga nggak cuma sekali. Harapan ke depan? Suruh pada yang jujur aja kerjanya. Kan gajinya dari pajak semua. Saya melihat ada petugas pembersihan di sini, saya akan coba tanyakan. Pak, izin Pak dari Kompas TV, dari Dinas Lingkungan Hidup. Dengan abang siapa? Muhammad Arifin. Ya. Saya mau nanya Pak, ini kan sudah seminggu ya, kurang lebih sudah seminggu tidak diangkut sampah di Pasar Ciputat. Kendalanya sejauh ini Kurang apa? tahu. Kita nggak pernah, maksudnya yang penting kalau kita ada mobil, kita naikin, bantuin. Kalau masalah kendala yang lain kita nggak pernah tahu, Pak. Berarti kalau ada mobil dinaikin, Iya. truk sampah maksudnya ya? Iya. Berarti seminggu ini tidak ada truk sampah yang datang? Ya belum datang. Tapi ada informasi nggak kenapa truknya nggak datang ke Ya sini? nggak tahu. Nggak tahu dah. dah, Pak. Belum tahu. Iya. Kalau itu yang penting tanya sama supirnya atau gimana gitu. Iya. Kalau masalah Tadi kan ada beberapa titik bang, ada yang ditutup rapi, ada yang ditutup kurang rapi, ini malah terbuka. Ada instruksi mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menutup? ya nggak ada, emang itu mau pada sampahnya buang seenak aja sih. Kalau misalnya apa nyalainnya ke dinas, enggak kan, yang kiranya orang buang aja nggak disalahin. Iya. Harusnya kan mereka yang punya pikiran, Ya, benar. bukannya kita yang disalahin. Ini sampahnya dari Ya rumah tangga semua. masyarakat di pasar atau mungkin ada yang dari luar juga? Dari luar Dari luar, banyak, Pak. kanan kiri. Bahwa kita tahu saudara, Tangerang Selatan ini dijuluki sebagai kota anggrek, tapi semakin saya menyusuri jalan ini semakin ironis, karena tidak hanya di area pasar, tapi di Jalan Ciputat Raya, di tengah kota, bisa ditunjukkan sampah berserakan di tengah jalan. Saya akan tunjukkan lebih dekat lagi. Di situ bisa dilihat ya, deretan sampah. Dan saya akan tunjukkan visual yang lebih menyedihkan saudara, bahwa trotoar ini tidak hanya menjadi pembatas jalan, tidak hanya menjadi tempat untuk orang menyeberang, tapi juga bisa dilihat deretan sampah terpampang jelas di sini.
Saudara, saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Saya akan gambarkan seberapa dekat tempat pemrosesan akhir Cipecang dengan perumahan warga. Di sebelah kiri saya adalah perumahan warga. Bisa lihat ya, di sini ada klinik, ada warung kopi yang tidak jauh dari TPA Cipecang. Saya akan tunjukkan. Ini adalah jalan yang kemudian menuju ke tempat pemrosesan akhir Cipecang. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena dalam beberapa waktu terakhir, keberadaan dari TPA Cipecang ini menuai pro dan kontra di tengah publik, bahkan ketika Kementerian Lingkungan Hidup sedang menutup sementara dan menata kembali TPA Cipecang, ada sejumlah warga yang menginginkan TPA Cipecang ini untuk ditutup secara permanen. Alasannya adalah karena terlalu dekat dengan perumahan warga sehingga berpotensi untuk kemudian memberikan efek-efek negatif kepada para warga. Sebelum saya menunjukkan lebih dekat terkait dengan kondisi TPA Cipecang, saya akan gambarkan sedikit sejumlah fakta, saudara. Bahwa pada tahun 2020, tumpukan dari sampah yang ada di TPA Cipecang ini sempat mengalami longsor. Bahkan tumpukan sampahnya memasuki area sungai Cisadane. Efeknya adalah ada dampak banjir yang kemudian terjadi di perumahan warga, dan tentu menimbulkan sejumlah kerugian bagi para warga. Dan kita belum berbicara soal daya tampung, karena kapasitas per hari dari TPA Cipecang hanya mampu untuk menerima sampah kurang lebih sekitar 400 ton per hari. Namun faktanya saat ini bahkan setiap hari ada tumpukan sampah yang terus berdatangan sebelum ditutup sebanyak 1.000 ton. Dan ini adalah penampakannya, saudara. Bisa dilihat ya, tumpukan sampah nampaknya ini seperti dibentuk terasering ya, atau lapisan-lapisan yang kemudian berundak untuk mengurangi potensi longsor. Sementara di bagian kanannya ya, bisa ditunjukkan, belum ada terasering yang terlihat. Saya akan coba maju lebih ke dalam. Pak, izin Pak dari Kompas TV, Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Deden. Ini lagi ngapain sih, Pak? Maksudnya bikin jalan baru atau? Oh, di jalan. Oh, ini bikin jalan? Iya. Sebelumnya nggak ada ya berarti? Sebelumnya nggak, belum ada. Kalau ini, Pak, lagi di terasering atau? Memang lagi dilangsir ini ke atas sama. Berarti kalau sekarang masih ditutup sementara ya, karena masih diperbaikin ya? Nggak tahu deh kalau tutup masalah. Oh. Nggak tahu saya. Saudara, saya akan melihat lebih dekat proses penataan yang ada di TPA Cipecang, yang tadi saya dapatkan informasi bahwa sedang dibuat terasering. Saya akan coba naik, saudara. Ini adalah tumpukan sampah ya, yang bersumber dari Kota Tangerang Selatan. Ini adalah beberapa ekskavator ya, atau alat berat. Saya akan hitung 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Kurang lebih saya melihat 9 ekskavator yang kemudian beroperasi di TPA Cipecang untuk kemudian menata tumpukan sampah yang ada di sini. Yang informasi saya dapatkan bahwa memang sistem penumpukan sampah dilakukan dengan metode open dumping. Saya akan coba bertanya kepada salah satu pemulung yang ada di sini. Pak, izin Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Sony. Bapak mulung di sini? Iya. Sudah lama? Dari tahun? Ya, 5 tahun. 5 tahun. Sebelumnya kondisi di TPA ini terurus atau tidak, Pak? Ya, terus sih. Tapi kalau untuk terasering undakan seperti ini baru? Sebelumnya tidak ada? Waktu longsor berarti Bapak melihat juga? Tahun 2020, Pak? Itu longsornya kenapa, Pak? Ya, kenapa? Sudah terlalu banyak. Di sini pemulung ada berapa, Pak? Ya, jumlahnya mah ada 200. 200 pemulung. Oke. Tapi kalau dari sepenglihatan Bapak,
pemilihan sampah ini ada nggak yang dilakukan sama pengelola? Apa pemulung aja? Pemulung aja. Artinya sampah di sini sampah yang tercampur, Pak? Oke. Selain sampah plastik ada mungkin, Pak, yang lain? Emberan atau segala mainan kuat. Yang bisa didaur ulang? Oke. Banyak di sini ditemukan, Pak? Banyak. Banyak ya? Oke. Baik. Siap. Makasih, Pak Sony. Hati-hati ya, Pak ya. Saya sudah bersama dengan Ketua RT 4, RW 4, Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan dengan Pak Akbar. Pak Akbar, terima kasih waktunya, Pak. Pak Akbar, TPA Cipecang ini belakangan menjadi perbincangan, Pak, karena ada sejumlah warga yang kemudian merasa dirugikan dengan adanya TPA Cipecang yang tidak dikelola dengan baik dalam tanda kutip, Pak. Kerugian yang dialami warga sejauh ini yang Bapak rasakan seperti apa? Seperti dampaknya seperti bau, ya, sampai menyeluruh dah sampai jauh baunya. Keluhannya bau. Oke, kalau untuk wilayah lain, Pak, mungkin Bapak tahu ada informasi, misal banjir, pernah banjir dan lain sebagainya? Kalau banjir, atau kemarin ini aja nih karena sampah longsor, nah itu tutupkan itu. Daerah mana, Pak? Ini? Ya. Mungkin bisa ditunjukkan ya, yang, oke, saya izin ya, Pak ya. Yang ada orang itu, Pak? Betul. Oke. Tumpukan sampahnya longsor, saluran air tertutup sehingga banjir di perumahan warga. Iya, rumah warga. Sebenarnya menurut pengetahuan Bapak, tata kelola di TPA Cipecang ini apakah sudah, mohon maaf, baik atau sebenarnya bermasalah? Masalah pengelolaan sih belum baik lah. Masalah nggak ada diolah kan sampahnya. Tidak ada yang diolah sama sekali? Iya, seperti yang apa yang pemulung ngambil yang ada ekonomisnya. Coba aja lihat itu. Sampah numpuk. Bagaimanapun juga, berdasarkan Undang-Undang 18 2008, maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini, karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Meskipun kita berteman dengan Pak Wali Kota, tetapi landasan hukum tetap harus kita lakukan. Saya optimis sampai bulan Juni yang akan datang itu TPA Cipecang sudah siap untuk ditutup, karena kita akan kerjasama dengan Kota Serang, dan itu mudah-mudahan awal Januari sudah bisa kita lakukan. Jadi Cipecang kembali kita lakukan penataan. Saya sudah membeli 27 truk baru untuk pengangkutan sampah di dalam Kota Tangerang Selatan. Untuk ke Cilowong nantinya kita akan menggunakan transporter pihak ketiga. Karut-marut tata kelola sampah yang kian darurat kini dapat terlihat dari TPST Bantar Gebang yang merupakan TPST terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kapasitas total TPST Bantar Gebang sebesar 70 juta ton untuk menampung sampah kini telah terisi 55 juta ton. Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup memprediksi Bantar Gebang yang kini tinggal menyisakan 15 juta ton kapasitas tempat penampungan sampah hanya dapat bertahan hingga 6 tahun ke depan, dengan estimasi sampah yang masuk sekitar 7.000 hingga 7.500 ton per hari. Timbunan sampah di Bantar Gebang pun bak gunung sampah raksasa yang memiliki ketinggian mencapai 40 hingga 60 meter atau setara dengan gedung 16 lantai. Sebenarnya saya berada di salah satu titik zona aktif pembuangan sampah di TPST Bantar Gebang. Bisa dilihat itu adalah sejumlah truk sampah yang kemudian akan menaruh sampah di TPST Bantar Gebang. Dan di dalam sana adalah proses pembuangannya, mungkin bisa ditunjukkan. Deretan truk dan ada satu truk yang kemudian akan menurunkan sampahnya di zona aktif yang kemudian ada di TPST Bantar Gebang. Bagaimana pengelolaan tumpukan sampah yang kian hari semakin banyak dan kencang berhembus narasi bahwa Indonesia tidak sedikit kota dan kabupatennya darurat sampah. Saya akan tanyakan secara langsung kepada Pak Setio Margono, Kepala Satuan Pelaksana Pemrosesan Akhir TPST Bantar Gebang. Pak Setio, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak, kita lihat ya Pak, itu ada eskavator Pak, sejumlah alat berat yang kemudian nampak mengeruk
tumpukan sampah di TPST Bantar Gebang. Proses pengelolaan di sini seperti apa sebenarnya, Pak? Baik Mas, izin. Jadi kalau kami di pemrosesan akhir sampah, posisinya adalah kami bagaimana membuat pembuangan ini bisa berjalan dengan lancar. Contohnya apa? Ini kita jadikan sebagai yang namanya titik buang. Titik buang? Kita sebut sebagai titik buang. Ini adalah titik buang aktif. Sehingga mobil yang armada yang sudah datang ke TPST Bantar Gebang, kita akan bagi di beberapa zona landfill. Kita ada di zona 4, zona 1C, zona 2, zona 5, dan zona 6 di sini. Ini zona 6? Zona 6. Nah, di zona 6 ini, kita mengarahkan jenis mobil besar untuk buang ke sini. Ini antrian masih ada sampahnya ya, Pak? Betul, ini artinya masih ada sampahnya. Oke. Kemudian nanti Sudah ditunjukkan ya? Kemudian nanti sebelum masuk ke titik unloading sampah, terpal jaring ini akan dibuka. Oke, terpal akan dibuka. Lalu kemudian digulung ke depan, lalu kemudian mereka akan melakukan dumping Dumping? Oke. sampah. Nah, dumping sampah di titik pertama itu adalah titik unloading wheel loader. Yang jadi pertanyaan di publik saat ini adalah jumlah, Pak. Jumlah dari kapasitas sampah per hari untuk di Bantar Gebang sendiri yang masuk seberapa banyak? Ya, baik. Jadi kalau untuk saat ini, jumlah sampah yang masuk di rata-rata perharinya di Bantar Gebang itu sebanyak 7.500 ton per hari. 7.500 ton per hari? 7.500 ton per hari ini terbawa dari 5 wilayah kota termasuk Kepulauan Seribu di pesisirnya. Dengan jumlah ritasinya sebanyak 1.300 armada truk ke Bantar Gebang dengan 24 jam waktu mereka masuk ke Bantar Gebang. Kalau kita lihat, Pak, bahwa saya tadi sempat mengambil gambar drone juga, begitu luas lahan yang kemudian ada di Bantar Gebang, tetapi ada narasi yang kemudian juga cukup mengkhawatirkan. Apakah betul bahwa dalam 6 tahun Bantar Gebang ini sudah tidak dapat lagi menampung sampah di ibu kota? Ini menjadi bagian dari PR kami. Tantangan kami bagaimana kita mengelola gunungan sampah ini. Luasan kami seperti ini, tidak bertambah. Yang bertambah adalah volume sampah yang memang dari hulu. Yang kami minta adalah tingkat kesadaran masyarakat Jakarta itu untuk buang sampah itu lebih bisa dipilah. Karena memang apa? Bantar Gebang kita sudah seperti ini. Artinya dalam beberapa tahun ke depan, mohon maaf, apakah bisa dikatakan Bantar Gebang ini sudah penuh dan tidak bisa menampung sampah di ibu kota? Jumlah sampah yang saat ini 7.500 ton per hari, kita sudah bisa make sure untuk 1.000 tonnya masuk ke sini. 1.000 ton masuk ke 1.000 ton masuk ke RDF Bantar Gebang. Oke. 100 tonnya sudah masuk ke PLTSA Merah Putih. Saat ini kita sedang memaksimalkan komisioning untuk pemantapan operasional RDF Plan Rorotan Jakarta sebanyak 2.500 ton. Harapannya adalah sepertiga sampah yang masuk ke TPS di Bantar Gebang nanti akan berkurang di Jakarta. Sepertiga itu dikurangi dengan 1.000 dan 100 ton yang berada di PLTSA. Kurang lebih hampir 2.500 ton itu yang mungkin nanti kita bisa PR kami bagaimana 2.500 ton ini bisa dikurangi juga di hulu atau di Jakarta, Mas. Terus saya berada di area pembangkit listrik tenaga sampah Bantar Gebang. Saya akan tunjukkan ini adalah satu alat besar yang kemudian digunakan untuk mengangkut sampah yang ada di Bantar Gebang, kemudian nanti akan diolah menjadi sumber tenaga listrik. Bagaimana kemudian mekanismenya saya akan langsung tanyakan kepada plant manager PLTSA Bantar Gebang dengan Mas Audi. Mas Audi, izin Mas, Dipo Kompas TV. Oh iya. Ini proses dari pengolahan sampah menjadi tenaga listrik seperti apa, Mas? Oke, jadi kalau untuk sampah dari kita di PLTSA, sampah dari Kota Jakarta akan dipilah terlebih dahulu untuk dipilah sampah-sampah yang tidak habis terbakar seperti logam, puing dan segala macamnya. Baru nanti akan disimpan di bunker kita ini. Oh, ini bunker ya namanya? Namanya bunker untuk kurang lebih 3 sampai 5 hari penyimpanan. Untuk kapasitas bunker kita sendiri ini kapasitas 500 ton. 500 ton? Ya. Oke. Lalu untuk sampahnya sendiri dari bunker nanti akan dimasukkan ke ruang bakar kita dengan menggunakan grab crane. Ini alat berat ini ya? Iya, betul. Oke. Iya. Diangkat setelah itu ditaruh di sebelah sana? Akan dimasukkan ke hopper kita yang di sebelah sana. Boleh ditunjukkan gimana? Oke. Pak, minta tolong proses feeding ke hopper dikit aja, Pak. Tadi akan diangkut dari bunker ke sebelah. Nanti sampah akan diangkat dengan grab crane, akan dimasukkan ke unit di sebelah sini. Kita akan coba ke atas.
Ya, dan lalu dari sampah yang sudah dimasukkan akan dibakar di ruang bakar kita di sebelah sini. Oh, ini ruang bakarnya. Ya, betul. Lalu di dalam ruang bakar ini sendiri ada pipa-pipa boiler untuk menguapkan air. Nanti lalu dari air yang sudah diuapkan di unit boiler ini akan ditransfer dari pepipaan kita ini ke unit steam turbine generator. Mungkin untuk steam turbine generator kita bisa lihat. Oke, kita coba lihat ya. Kita akan coba masuk lebih ke dalam. Lalu uapnya akan kita masukkan ke steam turbine ini dan steam turbinnya digerakkan dari uap lalu untuk menghasilkan listrik untuk keperluan operasional PLTSA. Dan uapnya sendiri lalu diembunkan di kondenser kita dan akan sirkulasi lagi ke boiler. Jadi sistemnya looping seperti itu. Itu untuk sumber listrik di Bantar Gebang saja atau mungkin bisa digunakan yang lain? Karena kita plan ini termasuk pilot project ya Mas, jadi memang untuk kebutuhan listrik hanya untuk area unit PLTSA ini sendiri dan juga untuk penerangan di sekitar PLTSA. Saya sudah bersama dengan Ibu Hanifah Dwi Nirwana, PLT Deputi PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup. Bu Hanifah, terima kasih untuk waktunya, Bu. Sama-sama. Bu, ada satu hal menarik yang disampaikan oleh Pak Menteri LH bahwa 343 kabupaten kota ini berstatus darurat sampah. Apa yang sesungguhnya menjadi persoalan, Bu, sampai begitu banyak wilayah di Indonesia yang kemudian darurat sampah? Ya, sebenarnya mungkin bahkan lebih dari 343 ya, yang kondisinya open dumping sebenarnya ya. Ya pada saat itu kita mencoba melakukan kunjungan ke lapangan, beberapa tim kita. Pada akhirnya Pak Menteri pada kesempatan pertama telah menetapkan keputusan Menteri untuk sanksi administrasi. Sanksi administrasi? Ya, terhadap praktek-praktek open dumping yang dilakukan di 343 TPA yang ada di Indonesia. Mungkin untuk sederhananya open dumping itu adalah ketika truk-truk sampah mengangkut sampah dari kota ataupun kabupaten membawanya ke TPA itu tidak, mohon maaf, dikelola lagi atau seperti apa? Sebenarnya definisi TPA adalah tempat pemrosesan akhir sampah. Artinya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 harusnya yang ada di landfill di TPA itu hanya residu. Hanya residu? Ya, akan tetapi kenyataannya praktek-praktek yang dilakukan oleh teman-teman di daerah adalah kumpul, angkut, buang. Sehingga semuanya akan dikumpulkan kemudian diangkut ke TPA untuk dibuang. Artinya TPA bukan lagi sebagai tempat pemrosesan akhir, tetapi jadi tempat pembuangan akhir. Artinya sebenarnya yang dilakukan itu hanya memindahkan masalah dari yang ada di sumber, langsung masalah itu dipindah ke TPA. Apa kemudian dampak paling parah, Bu, ketika suatu kabupaten ataupun kota tidak melakukan pemrosesan akhir di TPA terkait dengan sampah yang kemudian sudah diangkut dari masyarakat? Resiko berikutnya yang muncul adalah resiko pencemaran. Pencemarannya itu ada pencemaran udara, mungkin sudah banyak mendengar. Dan itu dampak real ya, Bu? Iya, itu dampak real. Mikroplastik, sudah mulai dengar isu itu. Mikroplastik itu karena benar-benar di landfill itu terbuka tanpa di capping, sehingga dengan ada sinar UV itu memudahkan degradasi dari plastik besar kemudian jadi meso, jadi mikro, jadi nano. Nah ini kemudian hasil kajian dari BRIN itu bisa bahkan nanti ke atas kemudian akan turun hujan mikroplastik. Ada komponen mikroplastik di sana. Ada lagi yang sebenarnya lebih bahaya lagi juga adalah ketika praktek open dumping dilakukan, artinya semuanya jadi gunungan-gunungan sampah yang nggak diapa-apain. Itu ada potensi terhadap emisi karbon. Artinya ini banyak sekali TPA itu menyumbang emisi karbon. Berikutnya, ketika hujan turun, air itu langsung kena ke landfill. Dan ketika masyarakat mungkin menggunakan air sumur dangkal, itu banyak resiko terhadap E. coli, terhadap bahkan mungkin ada beberapa titik dari TPA mungkin ada kandungan logam berat ya. Oke, dari 343 kabupaten kota yang kemudian darurat sampah, Bu, mayoritas tersebar di mana dan kondisi yang paling parah di suatu kabupaten kota itu gambarannya seperti apa?
kondisi yang paling parah ya bener-bener TPA itu ada di suatu lokasi, dia bener-bener tidak didesain sebagai TPA. Tidak didesain sebagai TPA? Iya, ini kebetulan ada lubang tambang yang kemudian dimanfaatkan untuk ngumpulin sampah di sana. Artinya bisa dibilang tidak ada TPA sama sekali di kabupaten ataupun kota tersebut? Ada yang tidak ada TPA sama sekali. Ada yang tidak ada? Ada yang tidak ada TPA. Persentasenya berapa, Bu? Kota ataupun kabupaten yang tidak memiliki TPA cukup banyak? 17 daerah tidak punya TPA. Iya. Ketika berbicara soal pengelolaan sampah, tidak bisa tidak kita kaitkan, Bu Hanifah, dengan apa yang kemudian terjadi di kota Tangerang Selatan. Kita tahu bahwa di beberapa titik, khususnya di kawasan Ciputat, bahkan ada sampah-sampah yang kemudian menghiasi ruang lingkup masyarakat kita. Apa yang sesungguhnya terjadi di kota Tangerang Selatan berdasarkan kacamata dari KLH? Ya, sebenarnya Kota Tangerang Selatan itu mendapatkan sanksi dari Menteri Lingkungan Hidup. Bahkan sanksi itu adalah sanksi penghentian operasional TPA. Penghentian operasional TPA? Karena memang sudah sangat overload. Dan ternyata sejalan dengan dari Kementerian PU juga menyatakan hal yang sama. Sebenarnya Cipecang sudah overload. Karena memang mungkin sedari awal di dalam pengelolaannya, misalnya tadi yang bahasanya menimbun sampahnya aja tanpa mengelola, artinya tidak ada pemadatan, tidak ada terasering-nya, sehingga sulit untuk melakukan capping. Nah, ini juga sebenarnya yang memperpendek umur. Artinya penutupan dari TPA Cipecang ini bisa dinarasikan sebagai cambuk ya Bu ya, bagi pemerintah kota untuk kemudian mencari solusi bagi warganya. Sementara kita tahu juga solusi sementara yang dilakukan betul bahwa sudah ada pengangkutan, tetapi yang paling pertama dilakukan adalah penutupan dengan terpal dan menjadi perbincangan di tengah publik. Sudah tepatkah langkah tersebut? Ya jelas tidak tepat dong. Itu sangat mengganggu ya, dan bahkan mengkhawatirkan. Artinya itu kayak kita sedang melegalisasi TPS liar di sepanjang jalan, bahwa sebenarnya sampah itu wujud dari peradaban kita. Kalau kita masih nggak peduli dengan sampah, kalau kita masih membangun gunung-gunung baru, itu berarti kita masih harus membangun peradaban kita. Koreksi kalau saya salah, dalam Perpres nomor 12 tahun 2025, di situ menekankan bahwa persoalan sampah tahun 2029 selesai 100%. Apakah KLH meyakini hal ini akan terrealisasi? Ya, kami sudah membuat pemetaannya dan saat ini kami sedang berproses untuk menyusun Perpres Jakstranas. Artinya kita sudah memetakan semua permasalahannya, potensi-potensi bagaimana kita bisa selesaikan itu, termasuk juga alternatif-alternatif pembiayaan. Insya Allah ketika 343, coba kalau 343 yang mendapat sanksi Pak Menteri karena open dumping, ini sudah jadi sanitary landfill, sudah jadi kontrol landfill, itu tentu sudah menjadi yang terkelola. Artinya kalau 343 ini semuanya sudah bisa diselesaikan, insya Allah kita mampu untuk mencapai itu. Krisis pengelolaan sampah jadi pekerjaan rumah pemerintah. Polemik sampah tak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, namun berdampak pada kesehatan. Pemerintah dituntut memiliki kebijakan tegas, masyarakat pun harus berkontribusi dengan memilah dan memilih sampah hingga tuntas. Jagalah lingkungan demi lindungi masa depan. Saya Dipon terbahagia. Sampai jumpa minggu depan.